Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Saiful dan saya merupakan seorang WebJS developer profesional. Kali ini saya akan coba sharing tentang tutorial cara membuat WebJS mulai dari dasar. Ini merupakan video tutorial yang pertama kali saya buat dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan untuk materi awal ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke tutorial cara membuat aplikasi WebJS, ada baiknya teman-teman memahami konsep dasar dari WebJS itu sendiri. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di antaranya yang perlu teman-teman wajib pahami yaitu tentang pengertian JS ya, terus data spasial, WebJS, terus kemudian ada nanti proyeksi, datum. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. JS sendiri merupakan singkatan dari Geographic Information System atau sistem informasi geografis, yaitu suatu alat untuk mengelola, masukan manajemen, dan data keluaran tentang data spasial. Lalu apa itu data spasial? Data spasial yaitu data yang mempunyai referensi ruang kebumian, dan di dalamnya terdapat atribut dalam setiap unit spasial. Contoh datanya seperti data vektor ya. Data vektor itu seperti garis, titik, poligon, atau data raster seperti citra satelit, peta drone, atau peta foto udara. Lalu kemudian apa itu WebJS? WebJS yaitu merupakan aplikasi JS yang berbasis web yang dapat diakses melalui internet. Tentu di dalamnya ada server ya, yang harus disiapkan untuk memproses permintaan peta dari klien dan kemudian dikirimkan kembali ke klien itu sendiri. Ini ya bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal tentang apa sih WebJS, apa sih JS, apa sih itu data spasial. Ini yang perlu ya saya sampaikan ke teman-teman. Karena kalau kita langsung coding gitu ya, kita langsung bikin aplikasi kan nanti akan jadi bingung gitu. Makanya lebih baiknya mungkin saya sampaikan dulu dasar-dasarnya ini. Oke, dilanjut ya. Ini ada skema tentang WebJS. Di sini ada operator JS ya, ada sysadmin, ada server, ada database, ada database nih, ada user. Jadi untuk data yang ada di server ini itu harus diolah dulu oleh sysadmin sebaiknya ya. Jadi satu pintu nih gitu. Dari data peta yang sudah ada di JS operator ini diserahkan ke si sysadmin, nanti sysadmin yang akan memasukkan ke server. Nah, adapun yang bisa si operatornya langsung bisa saja gitu. Itu yang pakai sistem versioning. Tetap nanti si admin juga sih gitu. Si sysadminnya itu harus ada. Karena dia yang akan mengelola si user-user ini. Siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak gitu. Nanti yang harus di-manage. Kan siapa yang nge-add data nanti gitu ya. Nah, kalau versioning dia satu data bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Misalkan ada 10 orang gitu. Itu bisa dikerjakan bareng. Ya yang ini bagian mana dulu gitu ya, terus datanya langsung terupdate gitu. Nanti setiap di lognya itu ada yang mengerjakan itu siapa gitu, usernya siapa. Nah cuman itu yang setahu saya baru ada di API server ya. Kalau di yang lainnya belum tahu ya. Nah kalaupun misalkan kita bikin sendiri bisa nggak? Bisa saja gitu kalau teman-teman udah tahu konsepnya ya. Kalau saya sih sudah pernah bikin gitu ya. Itu yang kita pakai coding sendiri, terus manajemen database-nya sendiri, data log-nya kita ya bikin sendiri. Jadi setiap yang mengupdate data itu kita catat gitu. Siapa usernya, terus waktunya juga gitu. Ya sebetulnya bisa sampai detail sih gitu. Sampai mungkin vektornya ya vertex kode berapa itu yang dirubah, yang diedit itu bisa saja kalau mau sampai detail. Jadi kembali lagi ke sini. Di sini dari JS operator masuk ke JS admin ya, JS admin nanti masukin ke data ke server.
Nah, di server ini ada database-nya. Ada database sama G-server, map servernya. Lalu kemudian barulah itu kalau datanya sudah ready dipublish ke user. Nanti user akan bisa mengakses data peta di sini. Nah, peta bisa ditampilkan dalam bentuk aplikasi atau bisa ya kalau usernya punya hak akses ke server ya, ke service-nya gitu. Dengan aplikasi tertentu itu bisa langsung. Kalau pakai WebJS berarti dia akan mengakses melalui aplikasi WebJS. Gitu. Terus ini ada beberapa contoh yang pernah saya buat aplikasinya. Ini menggunakan ArcGIS API ya. Kalau yang ini sebelah sini itu pakai open source nih. Kebanyakan saya menggunakan OpenLayer terus database-nya pakai PostgreSQL ya. Iya, yang ini ada analisisnya. Kalau ini ada analisis spasialnya. Ini juga ada. Ini sedikit lah, sama nampilin data aja. Ini pakai datanya dipakai ArcGIS server nih datanya. Ya datanya pakai ya aksesnya ke servisnya ya, service petanya pakai ArcGIS server. Ini juga pakai ArcGIS API. Terus yang dari ArcGIS server bisa nggak sih diakses di OpenLayer gitu kan, di open source gitu? Bisa juga gitu, bisa juga. Kalau udah siap datanya, udah dipublish ya, kita tinggal akses. Karena ini nih di sini ada data dari service yang sini sih. Ya ini contoh aja sih. Ini contoh yang sudah jadi. Kalau nanti yang akan saya sampaikan mungkin langkah-langkah mulai dari bikinnya dari nol ya. Cara menampilkan data, terus konfigurasi, hal kayak gitulah. Kalau ini udah kompleks ini. Lalu kemudian ada namanya peta. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, apa itu peta? Nah, peta adalah merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang ditampilkan dalam bidang datar pada skala tertentu. Untuk tampilan peta bisa berupa bahan cetak ataupun disajikan dalam layar komputer atau sekarang tuh handphone ya. Untuk teman-teman mungkin setiap hari ya sehari-hari lah itu sering menggunakan Google Map gitu, terus yang lainnya gitu. Nah, kemudian ada syarat peta. Syarat peta itu harus conform, harus equidistant, harus equivalent. Nah, apa itu conform? Conform yaitu bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus membangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Jadi peta itu harus sama apa yang ditampilkan di peta ya. Itu harus sama ukurannya dengan yang ada di lapangan. Ya, terus ada equidistant. Equidistant yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Itu kalau kita ukur misalkan lebar jalan nih 6 meter gitu. Nah, di peta juga harus 6 meter. Kalaupun itu peta nanti dicetak ke dalam bentuk kertas, kan diskalakan ya gitu. Ketika diskalakan dikalikan tuh itu harus sama jaraknya. Ketika hasil skala itu jaraknya itu harus sama dengan yang ada di lapangan. Nggak boleh berbeda gitu. Apalagi untuk peta-peta teknis ya, itu sangat harus memperhatikan sekali itu, harus sangat diperhatikan keakurasian datanya. Terus kemudian ada equivalent. Equivalent yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Jadi harus sama. Ya kalau jaraknya 5 meter gitu.
Kalau jaraknya 10 meter ya 10 meter di petanya. Kalau saya membuat peta tuh dulu ya, yang dimasukkan datanya itu yang di dalam satuan unit peta, unit ukurannya itu meter ya. Jadi hasil data di lapangan itu diplotkan di komputer itu harus satuannya meter, baru tuh nanti diskalakan. Biasa dulu saya menggunakan AutoCAD ya. AutoCAD, data dari lapangan hasil ukuran itu dimasukin ke dalam, kita olah ya, kita proses di AutoCAD. Nah setelah jadi baru tuh kita ya mau dikeakliskan atau ke mana gitu ya untuk layoutingnya. Bisa diaklis, kalau dulu ada Mavinfo ya gitu. Kalau sekarang ArcGIS atau QGIS yang bisa. Kalau teman-teman ya mau yang gratisan pakai QuantumGIS bisa. Nah itu data petanya satuan unitnya dalam bentuk meter. Dilanjut, ini ada proyeksi peta. Ini juga perlu teman-teman pahami, karena kalau udah menyangkut WebGIS itu ya mau nggak mau pasti berkaitannya dengan peta terus gitu. Jadi harus dipahami dulu nih konsep dasarnya tentang peta. Di sini saya sampaikan hanya singkat saja ya, hanya ya ringkasan-ringkasannya saja. Kalau misalkan teman-teman mau mengetahui lebih detail, lebih dalam gitu, bisa membeli buku tentang tentang JS ya, atau bisa lihat atau carilah di Google ya, bisa di googling aja referensi tentang JS, tentang WebGIS, tentang peta gitu, tentang proyeksi, terus nanti tentang datum, untuk bisa ya memberikan gambaran lebih dalam lagi. Di sini sekali lagi saya sampaikan hanya ringkas-ringkasnya saja. Oke, proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan bidang datar. Nah, ini harus diproyeksikan. Cara menampilkan di bidang datar itu ada hitung-hitungannya. Nggak bisa kita ngambil gitu kan data di lapangan terus langsung masukin ke komputer itu. Meskipun taruhlah misalkan kita ngambilnya dalam bentuk langsung udah jadi koordinat, tetap kan koordinat itu hasil dari hitungan. Oke, jenis-jenis proyeksi nih. Proyeksi salah satunya, ada beberapa proyeksi nih yang saya sampaikan di sini, tapi masih banyak lagi sebetulnya. Di sini ada proyeksi bidang datar, terus azimutal, zenital, proyeksi kerucut ya, proyeksi silinder, proyeksi Mercator, dan lain-lain, karena masih banyak. Nah, kalau teman-teman ingin lebih mendalami tentang proyeksi ini, bisa di googling aja ya. Ya kalau misalkan teman-teman ya kalau masih penasaran juga gitu, bisa nanti kuliahnya ngambil geodesi aja atau geografi. Karena yang membidangi ilmu peta ini sebetulnya di dunia itu jurusannya geodesi ya, tentang ilmu kebumian. Oke, dilanjut. Ada juga proyeksi Web Mercator, ada Google Web Mercator ya, Spherical Mercator, WGS 84, Web Mercator atau WGS 84. Procedural Mercator adalah varian dari proyeksi Mercator dan merupakan standar de facto untuk aplikasi pemetaan web. Ini menjadi terkenal ketika Google Maps mengadopsinya pada tahun 2005. Nah, Web Mercator ini yang biasa kita gunakan tuh kayak OpenStreetMap ya, Google Map, terus Bing Map kayak itu, mereka itu menggunakan standarnya itu pakai proyeksinya Web Mercator. Nah, dulu tuh awal-awal tuh saya sering menggunakan tuh dengan kode 900913.
Jadi kalau saya lihat dari diejaan ke huruf alfabet gitu ya, itu kayak Google gitu. Dan memang itu dari Google. Nah, terus tadi ya, ini yang berkaitan dengan kode ini nih. Nanti saya jelaskan. Itu tadi proyeksi ya. Terus sekarang ada namanya EPSC, CRS, SRID, CRS, SRID. Gimana sih mejanya ya? Seperti itu. Kalau bahasa Indonesia EPSG, CRS, SRID. EPSG adalah singkatan dari European Petroleum Survey Group yang merilis database berbagai sistem koordinat. Jadi ini merupakan sebuah organisasi ya untuk mencatat database sistem koordinat seluruh dunia. Ini adanya di Eropa. Lalu kemudian ada SRID, singkatan dari Spatial Reference Identification. Pengidentifikasian sistem referensi spasial adalah nilai unik untuk mengidentifikasi sistem koordinat. Nah, itu yang itu tadi saya sebutkan kan, ada 900 913 itu. Jadi dikasih kode-kode gitu. Terus ada 4326. Terus ada 3857. Nah, ini dulunya nih 900 913. Nah, karena si European Petroleum Survey Group ini tidak setuju gitu dengan ini, yang akhir-akhirnya mereka menerima nih gitu konsepnya si proyeksi si Google itu, dan akhirnya dikasihlah kode 3857. Nah, sekarang kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi ya, terus mau setup proyeksinya itu, kalau untuk web Mercator itu pakainya yang ini 3857. Ya, kalau ini takutnya udah nggak ada ya di database-nya. Saya belum ngecek sih di proyeksi di projection modulnya tuh. Jadi amannya pakai yang ini. Ini untuk yang web Mercator. Satuannya meter ya. Jadi satuannya yang dipakai itu meter. Terus kalau kita mau proyeksinya pakai geografi itu pakai 4326. Ini geografi. Terus selanjutnya ada CRS, singkatan dari Coordinate Reference System. Sistem referensi koordinat adalah sistem lokal, regional, atau global berbasis koordinat yang digunakan untuk mencari entitas geografis. Atau sistem termasuk teori, konsep, deskripsi, visi, serta standar dan parameter yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Ini ada di buku Zainal Abidin. Contoh lokasi sebuah wilayah yang ada di daerah Bandung misalkan, itu Jawa Barat, itu kalau proyeksinya UTM ada di zona 48S. Nah, S-nya itu menunjukkan selatan ekuator dengan datum WGS 84. Gitu. Lanjut ya. Ya teman-teman, sekali lagi kalau mau lebih detailnya silahkan di googling aja. Ini sebagai bahan dasarnya yang saya sampaikan nih. Lalu kemudian di sini ada datum. Nah, ada datum geodetik atau referensi permukaan atau georeferensi adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap tubuh bumi. Datum geodetik diukur menggunakan metode manual hingga yang lebih akurat lagi menggunakan satelit. Teman-teman bisa baca nih, ada referensinya, linknya saya kasih ini. Kemudian salah satunya yang sering dikenal adalah datum WGS 84. WGS sendiri singkatan dari World Geodetic System.
Sedangkan 84 merupakan mulai digunakannya sistem itu pada tahun 1984. Lalu WGS adalah sebuah standar yang digunakan dalam pemetaan geodesi dan navigasi, terdiri dari bingkai koordinat standar bumi. Datum ini yang terbaik pada masa ini karena paling banyak digunakan di dunia, termasuk untuk penentuan GPS Global Positioning System, juga menggunakan datum WGS 84. Nah, skema sebelumnya termasuk WGS 72, WGS 66, dan WGS 60. Asal-usul datum adalah geocenter atau pusat massa bumi dan dirancang untuk posisi mana saja di bumi. Oke, dilanjut. Nah, ini komponen WebJS. Komponen WebJS ini ya ini perlu diperhatikan juga sama teman-teman karena ada beberapa komponen ya yang untuk mendukung aplikasi WebJS ini. Ya, diantaranya ada map server, terus ada web map library ya, atau apa ya? Ya kalau saya sih bilangnya itu web map library atau frameworknya gitu. Terus ada database geospasial. Nah, bagi teman-teman yang butuh map servernya ya, kalau membutuhkan map server itu bisa menggunakan yang open source-nya, bisa menggunakan GeoServer. Kalau yang berbayar pakai Axis Server ya, Supermap juga berbayar. Selain GeoServer ada juga QuantumGIS. Ada sih QuantumGIS ya. Kalau setahu saya itu dia lagi udah bikin juga, udah ada. Lalu kemudian webmap library. Webmap library ini frameworknya untuk menampilkan data peta. Nah, ini ada juga yang keluaran dari GIS ya, yaitu pakai Axis API. Terus Open Layers itu yang open source ya, di flat juga bisa. Saya sering menggunakan Axis API sering. Terus Open Layers juga. Nah, yang untuk open source-nya saya lebih banyak menggunakan yang Open Layers ini. Nah, kenapa nggak leaflet? Karena kalau setelah